Pebalap MotoGP dari tim Repsol Honda, Marc Marquez, mengungkapkan bahwa ia tidak menyukai tikungan 2 sirkuit Mandalika. Lantas, seperti apa sebenarnya karakter tikungan 2 Mandalika sehingga Marquez tak menyukainya? Sang juara dunia MotoGP 6 kali, Marc Marquez, untuk kali pertama menjajal trek sirkuit Mandalika pada Jumat, tanggal 11 Februari tahun 2022. Pada hari pertama tes pramusim MotoGP 2022, penampilan Marquez belum memuaskan dengan hanya menempati urutan ke-17. Pada tes pramusim MotoGP Mandalika hari pertama, Marquez membukukan catatan waktu terbaik 1 menit 33,776 detik. Pebalap asal Spanyol itu terpaut 1,310 detik dari rekan setimnya, Pol Espargaro, yang menjadi pemenang sesi pertama tes pramusim MotoGP Mandalika. Saya tidak cukup mendorong untuk mencapai batas, kata Marc Marquez soal hasil yang ia dapatkan pada tes hari pertama, seperti dikutip dari Motorsport dari Crash, Sabtu, tanggal 12 Februari tahun 2022. Selepas menjalani tes hari pertama, Marc Marquez juga menyampaikan impresinya soal sirkuit Mandalika. Marquez mengungkapkan, ia tidak menyukai tikungan 2 sirkuit yang terletak di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, tersebut. Di tikungan 1, Tun 1, saya sangat menyukainya. Tikungan 3 juga sektor yang bagus, begitu juga dengan tikungan 4, tutur pebalap berusia 28 tahun tersebut. Tikungan 2 saya tidak suka karena terlalu cepat. Ada sedikit gelombang di tikungan itu. Jika Anda mengambil risiko, mungkin bisa mendapat catatan waktu lebih baik. Namun, dalam situasi ini, kami harus tetap tenang, ungkap Marquez. Tikungan 2, tikungan tricky di Mandalika. Apa yang disampaikan Marc Marquez memang cukup beralasan. Sebab, tikungan 2 sirkuit Mandalika memiliki karakter tricky alias menipu. Dilansir dari laman resmi MotoGP, sirkuit Mandalika memiliki lintasan sepanjang 4,3 km dengan total 17 tikungan, 6 ke kiri dan 11 ke kanan. Selepas dari garis start, pebalap akan melaju di trek lurus cukup panjang lalu menikung ke kanan tikungan 1. Setelah itu, dengan trek lurus yang tidak terlalu panjang, pebalap akan dihadapkan pada tikungan 2. Seperti dilansir dari Grid Auto, pebalap harus berbelok ke kanan dengan kecepatan rendah ketika berada di tikungan 2. Di sini, para pebalap harus menjaga konsentrasinya. Sebab, setelah melewati tikungan 2, pebalap akan melewati tikungan 3 dan 4 ke kiri, dengan jarak yang begitu pendek. Jika tak menjaga konsentrasi mulai dari tikungan 2 hingga 4, bisa saja pebalap akan mengalami crash atau terjatuh. Hal tersebut pernah dialami oleh pebalap World Superbike WSBK Alex Lowes yang terjatuh di tikungan 2 dan rider World Supersport WSS Valentin Debise yang tak mampu menguasai motornya ketika melibas tikungan 4 sirkuit Mandalika.